Saya lihat ini preman ini udah mulai agak merajalela di Jakarta ini. Darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan biarkan dia lawan, tangkap, jangan pakai lama. Ini kasat serse ini jangan terlambat datang ke TKP kalau ada begitu. Cepat respon, cepat tangkap itu yang preman-preman kayak gitu. Nah, akhirnya Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron memerintahkan anak buahnya untuk mencari debt collector ini. Ya, karena apa? Karena kemarin videonya yang viral, yaitu membentak aparat kepolisian. Bayangkan, aparat kepolisian saja dibentak, apalagi warga umum. Ya seharusnya memandanglah ini adalah aparat yang menjadi penengah. Ya seharusnya didengarkan lah. Misalkan datang ke polsek, ya datang saja. Kalau memang benar-benar tidak melanggar peraturan perundang-undangan, pasti juga akan aman lah seperti itu. Karena memang kalau debt collector sekarang menggunakan kekerasan itu sudah tidak zamannya ya. Sekarang itu debt collector lebih humanis lah, tidak menggunakan kekerasan. Tetapi kalau menggunakan kekerasan seperti ini, bahkan juga aparat kepolisian dibentak, itu harus dilawan lah. Apalagi itu aparat negara, harus dihormati lah, harus dihargai lah. Apalagi juga pihak kepolisian pada waktu itu yaitu menjadi penengah. Wajar sajalah jika Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron ini sangat marah dan darahnya juga mendidih. Ya saya sangat mengapresiasi lah. Siapa sih yang gak geram anak buahnya digitukan oleh para preman debt collector? Ya pasti akan marah lah. Ini bahkan juga dikomentari oleh Kodo Ijo. Perintah sudah jelas. Apa kabar debt collector preman? Ini bahkan juga dikomentari oleh Hotman Paris. Bahkan juga Hotman Paris mendukung janji Kapolda Fadil Imron hapuskan premanisme di Jakarta. Hotman Paris tangkap pelakunya. Ya memang karena ulah-ulah preman-preman tersebut, akhirnya Jakarta tidak aman lah. Jadi banyak yang mendukung kemungkinan kalau Fadil Imron akan memberantas preman-preman di Jakarta dan tidak ada tempat preman di Jakarta. Nah ini dari Tribun. Pengacara Hotman Paris Hutahya membagikan rekaman Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron yang sedang terbawa emosi. Dilansir dari Tribun Wow pada Rabu 22 Februari, Fadil Imron dalam video tersebut menyatakan komitmen untuk menghapus preman di Jakarta. Hotman Paris pun lantang menyatakan dukungan agar praktik tersebut segera ditindak tegas. Hal ini sampaikan Hotman melalui unggahan media sosial miliknya Hotman Paris Official pada Rabu 22 Februari. Dukung Kapolda Metro, proses tangkap dan tahan pelakunya, tulis Hotman Paris di kolom keterangan. Ia menggunakan ulang video sang Kapolda saat berbicara di hadapan jajarannya. Ketika itu Fadil merespon sebuah video yang viral yang memperlihatkan aksi premanisme oleh sejumlah debt collector. Dalam video tersebut seorang anggota polisi yakni Aibtu Evin berusaha memediasi pihak leasing dengan TikToker Clara Sinta, pemilik mobil yang akan disita. Namun sang debt collector bersifat keras, kasar, bahkan juga membentak keras anggota kepolisian tersebut. Jadi saya ingat ya, pada waktu itu yaitu kalau nggak salah anggota TNI juga berurusan dengan para debt collector, dan bahkan pihak TNI tersebut pada waktu itu juga melerai lah aksi debt collector tersebut. Tetapi ketika anggota TNI menengahi hal tersebut, justru debt collector ya semakin menjadi-jadi, dan bahkan pada waktu itu juga direspon oleh Pak Dudung dan bahkan langsung dicari sang debt collector tersebut. Jadi kisah ini mengingatkan saya pada kisah yang waktu itu yang dialami oleh anggota TNI tersebut. Ternyata kronologisnya kurang lebih seperti ini. Jadi peristiwa itu terjadi saat mengambil paksa mobil seorang seleb TikTok bernama Clara Sinta di apartemen kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Clara menceritakan saat dirinya tiba-tiba didatangi debt collector yang hendak mengambil mobilnya. Dirinya mengaku kaget karena sebelumnya tak pernah berurusan dengan pihak leasing, sebab ia membeli mobil itu secara tunai atau cash. Ada pihak dari leasing mobil yang mencari aku, padahal sebelumnya aku tidak pernah memiliki tunggakan atau tidak pernah berutang apapun. Karena mengungkapkan BPKB mobilnya ternyata diam-diam digadekan oleh mantan pasangannya. Ternyata nama pemohon itu adalah adik ipar dari temannya mantan saya. Jadi mantan saya menitipkan ke temannya menitipkan kepada istrinya, dan istrinya menitipkan kepada orang saudaranya agar tidak gampang kedetek sama saya data mereka, lanjutnya.
Singkat cerita, debt collector tetap mengambil paksa mobil Clara dan akhirnya pun dilerai oleh pihak kepolisian tersebut, dan berujung pihak polisi tersebut malah dimaki-maki oleh para debt collector tersebut, yang akibatnya membuat darah mendidih Irjen Fadil Imron dan menginstruksikan semua bawahannya untuk tangkap pelaku dan juga menginstruksikan agar Jakarta bersih dari preman, alias tidak ada preman di Jakarta lagi. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron mengaku darahnya mendidih melihat anggotanya dimaki-maki. Dalam video reels yang diunggah akun Instagram Kapolda Metro Jaya pada Selasa 21 Februari 2023 malam, Fadil menyebut preman mulai merajalela di Jakarta. Saya lihat preman ini sudah mulai agak merajalela ini di Jakarta, ucapnya. Sampai tadi malam saya tidur jam 3 pagi. Darah saya mendidih. Itu saya lihat anggota dimaki-maki, begitu imbuhnya. Ia juga mengatakan saat ini sudah tidak ada lagi tempat untuk preman di Jakarta, dan ia menginstruksikan jajarannya untuk menangkap para preman tersebut. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan mundur lagi. Sedih hati saya. Itu bolak-balik. Debt collector macam itu jangan biarkan dia. Lawan, tangkap. Jangan pakai lama, lanjutnya. Fadil juga memerintahkan para kepala satuan reserse Kasat Serse agar tidak terlambat datang ke tempat kejadian perkara TKP jika ada tindakan premanisme. Cepat respon, cepat tangkap itu yang preman-preman kayak gitu. Debt collector itu kalau ada ngomongnya kasar, termasuk yang order itu, ucapnya geram. Kapolda Metro Jaya pun menyentil perusahaan leasing atau pembiayaan yang menggunakan jasa debt collector dengan kekerasan. Siapa itu perusahaan leasing yang order itu? Nggak boleh lagi debt collector yang menggunakan kekerasan, menteror orang. Nggak boleh lagi. Saya perintahkan kamu itu, tegasnya. Sebelumnya diberitakan seorang anggota polisi dibentak oleh debt collector atau penagih utang di sebuah apartemen kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Peristiwa itu terjadi saat polisi itu berniat menjadi penengah ketika debt collector itu hendak merampas mobil seorang penghuni apartemen bernama Clara Sinta. Momen itu terekam dalam video yang diunggah Clara di akun TikTok Clara Sinta Real. Dalam video, tampak Clara dan para debt collector saling beradu argumen di salah satu ruangan. Terdapat pula seorang anggota polisi yang turut menyaksikan peristiwa tersebut. Pihak kepolisian Resol Polres Metro Jakarta Selatan membenarkan bahwa polisi dalam video itu adalah anggotanya. Saat ini, polisi tengah mencari debt collector yang membentak anggotanya tersebut. Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, menyebut proses pencarian telah dilakukan. Kita lagi cari debt collector yang bentak anggota Polri. Pasti kita panggil orangnya. Enggak mungkin enggak, kata Nurma kepada awak media Senin 20 Februari 2023. Dikutip kompas.com. Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron membenarkan sejumlah kasus di Jakarta Selatan yang perlu disikapi bersama. Penjelasan itu disampaikan Fadil dalam kegiatan guyup ketua rukun warga sewilayah Jakarta Selatan pada Minggu 5 Februari 2023. Kalau bicara soal Jakarta Selatan, ini ada beberapa kasus yang perlu kita sikapi bersama supaya kita bisa merespon dengan baik, tuturnya. Dikutip dari Breaking News Kompas TV pada Minggu, beberapa kasus atau kejadian yang dimaksud adalah kenakalan remaja, termasuk balap liar dan juga tawuran. Ada kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu apa saja? Kenakalan remaja itu ya tawuran, ya nongkrong-nongkrong, ya balap liar, ketidaktertiban, yang belum tentu semuanya kejahatan, tapi mengganggu, tuturnya lagi. Kenal pot brong, jam 3 subuh nongkrong, minumnya Amer, tahu kan Amer? Ngomongnya anggur, tapi bikin mabuk. Selain kenakalan remaja, kasus lain di Jakarta Selatan yang menjadi perhatian Fadil adalah pencurian kendaraan bermotor curanmor dan pencurian dengan pemberat curat. Ada curanmor juga yang banyak, ada curat pencurian dengan pemberatan.
Tapi yang paling meresahkan buat saya adalah lokasi balap liar di Jakarta Selatan. Ada di beberapa daerah Setiabudi, ada Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, ada flyover, Permata Hijau, Pancoran, ada warung Buncit Raya, Purai, Kapolda Metro Jaya. Menyikapi hal itu, lanjut Irjen Fadil, dirinya mencoba memfasilitasi hobi para remaja dan pemuda tersebut. Saya sudah bikin street race untuk memfasilitasi anak-anak kita, karena ini semua anak-anak kita, yang balapan ini anak-anak kita, ujar Fadlison. Bahkan, ulah debt collector memaki-maki anggota pihak kepolisian membuat Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron geram, bukan main. Ia bahkan mengaku sampai mendidih darah melihat anggotanya dibentak-bentak mata elang alias debt collector arogan dan sok-sokan. Fadil menyebut para preman sudah mulai merajalela di Jakarta sampai berani memaki-maki anggota pihak kepolisian. Ia tegas menyatakan ibu kota Jakarta harus bersih dari para preman. Saya lihat preman sudah mulai agak merajalela di Jakarta ini. Sampai tadi malam saya tidur jam 3. Darah saya mendidih lihat anggota dimaki-maki begitu, kata Fadil saat melakukan analisa dan evaluasi mingguan bersama jajarannya, dikutip dari Instagram Kapolda Metro Jaya pada Selasa 21 Februari 2023. Dalam kesempatan itu, Fadil juga mengingatkan jajaran reserse di wilayah hukum Polda Metro Jaya untuk merespon cepat apabila menemukan atau menerima laporan terkait aksi premanisme tersebut. Yang debt collector macam itu jangan dibiarkan, lawan, tangkap, jangan pakai lama perintahnya. Video tersebut terkait peristiwa saat debt collector membentak anggota Polri ini sempat diunggah akun TikTok Clara Sintaril hingga viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat debt collector awalnya berdebat dengan Clara. Tiba-tiba ada pihak leasing mau narik mobil aku, tulis Clara. Clara mengklaim dirinya tidak pernah menggadaikan mobilnya tersebut. Dia juga mengaku tidak memiliki tunggakan atau utang. Setelah ditelusuri, kata dia, BPKB mobilnya ternyata digadaikan oleh mantan pacarnya senilai 200 juta. Namun pacarnya tersebut menggadaikan atas nama orang lain. Ternyata nama pemohon ini adalah adik ipar dari temannya mantan saya. Jadi mantan saya menitipkan ke temannya, temannya menitipkan kepada istrinya, dan istrinya menitipkan kepada orang saudaranya agar tidak gampang kedetek sama saya, data mereka, Weber Clara. Dalam video, debt collector tersebut lantas membentak salah satu anggota polisi yang berupaya melerai saat berdebat dengan Clara. Debt collector tersebut tak terima saat dimintai penyelesaian permasalahannya di kantor kepolisian terdekat. Kekinian, Clara telah melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut diterima dan teregistrasi dengan nomor LPB 9542-2023 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 20 Februari 2023. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron menegaskan tidak ada lagi tempat bagi para preman di Jakarta. Hal itu disampaikan menanggapi video viral di jejaring media sosial yang memperlihatkan debt collector membentak anggota polisi saat hendak menarik mobil salah satu selebgram Clara Sinta. Fadil memerintahkan jajaran supaya menindak dan menangkap dengan cepat terhadap preman-preman yang melakukan aksinya tersebut. Preman agak mulai merajalela di Jakarta. Sampai tadi malam saya tidur jam 3. Darah saya mendidih lihat anggota dimaki-maki begitu. Gak ada lagi tempat preman di Jakarta, katanya dikutip IDN Time dari Instagram Polda Metro Jaya. Tidak hanya itu saja, Fadil juga menghimbau kepada para debt collector untuk tidak lagi menggunakan kekerasan dan melakukan aksi teror. Ia juga meminta agar perusahaan leasing tidak lagi menggunakan jasa debt collector yang menggunakan tindak kekerasan. Yang order itu siapa? Itu perusahaan leasing itu. Yang order itu nggak boleh lagi debt collector yang menggunakan kekerasan dan juga meneror orang. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunojoyo Wisnu Andiko mengatakan saat ini pihaknya sedang mendalami dugaan kekerasan yang dilakukan oleh debt collector, termasuk pada Clara Sinta dan anggota kepolisian yang dibentak saat hendak melerai masalah. Trunojoyo menjelaskan bahwa kasus ini saat ini telah didalami oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Menurut dia, polisi yang mencoba menyelesaikan masalah itu hanya menjalankan tugas saja.
Sebelumnya, selebgram Clara Sinta melakukan dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh debt collector saat melakukan penarikan mobil terhadapnya di Polda Metro Jaya. Laporan itu diterima dengan nomor LPB 9542-2023 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 20 Februari 2023. Adapun bukti yang dibawa oleh Clara Sinta adalah potongan video sebagaimana yang tersebar di media sosial. Alhamdulillah sudah dibantu semuanya sama pihak dari Polda Metro Jaya sedang ditangani dan yang terkait, ujar Clara. Clara Sinta menjelaskan peristiwa itu terjadi pada 8 Februari 2023 lalu. Dia mengatakan pada hari itu puluhan debt collector menghampiri sopir keluarganya di apartemen di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Mereka langsung merampas kunci mobil dengan alasan pemilik kendaraan menunggak pembayaran cicilan. Setelah dicek, ternyata surat-surat itu adalah benar miliknya. Akan tetapi, Clara Sinta mengaku tidak pernah menggadaikan BPKB mobil miliknya. Pada saat kejadian, Clara Sinta sempat bernegosiasi dengan para debt collector tersebut, tapi mereka langsung menarik kendaraannya. Tapi pihak dari debt collector tersebut itu tidak mau menunggu dengan sabar, karena kita cuma minta waktu 1 jam saja. Nggak mau menunggu, setelah itu ya sudah. Terjadilah pertikaian itu yang mengakibatkan merepet ke pihak kepolisian, tutur dia. Clara Sinta kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada Polda Metro Jaya dengan pasal 365, 368, dan 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Semua yang terlibat dari mulai kenapa mobil ini ditarik dan siapa yang menarik, semuanya pasti terlibat, ujarnya. Bahkan peristiwa ini terjadi saat sejumlah debt collector berupaya mengambil paksa mobil seorang selebgram TikTok bernama Clara Sinta di apartemen kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok Clara Sinta Real pada Jumat 17 Februari 2023. Clara menceritakan saat dirinya tiba-tiba didatangi debt collector yang hendak mengambil mobilnya. Dirinya mengaku kaget karena sebelumnya tak pernah berurusan dengan pihak leasing, sebab ia membeli mobil secara tunai, bukan kredit. Ada pihak dari leasing mobil yang mencari aku, padahal sebelumnya aku tidak pernah memiliki tunggakan atau tidak pernah berhutang apapun, kata Clara dalam unggahan videonya. Clara mengungkapkan BPKB mobilnya ternyata diam-diam digadaikan oleh mantan pasangannya. Ternyata nama pembohon itu adalah adik ipar dari temannya mantan saya. Jadi mantan saya menitipkan ke temannya menitipkan kepada istrinya, dan istrinya menitipkan kepada orang saudaranya agar tidak gampang kedetek sama data mereka, lanjutnya. 2 orang yang diduga debt collector yang membentak polisi yang berada di lokasi. Ke Polsek yuk, kata anggota polisi tersebut. Ngapain ke Polsek? Nggak ada urusan ke Polsek, bentak debt collector. Menanggapi video viral itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan. Lagi diselidiki, pasti kami selidiki, kata Nurma saat konfirmasi pada Senin 20 Februari 2022. Nurma menjelaskan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan juga tengah mencari debt collector yang membentak polisi tersebut. Bahkan Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Metro Jaya, Pol Irjen Fadil Imron, mengaku darahnya mendidih saat anggotanya dimaki-maki. Dalam video reels yang diunggah di akun Instagram Kapolda Metro Jaya pada Selasa 21 Februari 2023 malam, Fadil menyebut preman mulai merajalela di Jakarta. Saya lihat preman ini sudah mulai agak merajalela ini di Jakarta, ucapnya. Sampai tadi malam saya tidur jam 3 pagi, darah saya mendidih. Itu saya lihat anggota dimaki-maki begitu, imbuhnya. Ia juga mengatakan saat ini sudah tidak ada lagi tempat untuk preman di Jakarta, dan ia menginstruksikan jajarannya untuk menangkap para preman tersebut. Gak ada lagi tempatnya preman di Jakarta, jangan mundur lagi, sedih hati saya itu bolak-balik. Debt collector macam itu jangan biarkan dia, lawan, tangkap, jangan pakai lama, lanjutnya.